Kembali lagi bersama kajian politik dan kali ini memang kita akan melihat bagaimana kredibilitas dan memang pembuktian dari seorang wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang ternyata membungkam semua mulut membenci. Kita semua tahu bahwa Gibran semenjak beliau menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia, banyak yang menghujat serta menebar fitnah kepada dirinya. Namun ini tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus memimpin Republik Indonesia. Dan kali ini memang kita akan lihat bagaimana luar biasanya Gibran dalam menyampaikan pidato. Dan sebelumnya memang ternyata di channel ini pun banyak orang yang nyinyir kepada wakil presiden kita. Saya tidak tahu. Jika memang kalian tidak setuju dengan Gibran, kenapa kalian tidak bisa mempengaruhi orang-orang banyak untuk tidak memilih Gibran pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia? Jika memang Gibran tidak kompeten, kenapa suara kalian yang katanya paling pintar ini tidak bisa mengalahkan suara-suara rakyat yang lain yang justru memilih Gibran Rakabuming Raka? Dan saya meminta kita harus menghargai proses demokrasi yang ada. Kita semua tahu bahwa Gibran sudah dipilih secara sah oleh rakyat dan terlepas dari beliau putra seorang Bapak Jokowi, presiden yang telah purna tugas. Tapi itu tidak menjadi faktor utama. Faktor utama tetap kehendak rakyat. Jika rakyat tidak memilih, mau dia putra siapapun, tidak akan terpilih. Begitulah kira-kira. Hormati Kepala Basarnas, PJ Gubernur, beserta Forkopimda, para hadirin, dan peserta apel yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi aktif Basnas selama ini. Menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagi penanganan dan pencegahan bencana. Indonesia sebagai negara yang terletak di Ring of Fire memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi, baik bencana banjir, gempa bumi, erupsi gunung, longsor, dan lain-lain. Apalagi ditambah dampak perubahan iklim yang semakin ekstrim. Tahun 2023 tercatat telah terjadi sekitar 5.400 bencana yang mengakibatkan 36.000 unit infrastruktur dan lebih dari 8 juta masyarakat terdampak. Selain itu, bencana juga mengakibatkan dampak turunan yang seringkali menambah kerentanan masyarakat, baik terkait kemiskinan, kelanjutan pendidikan, kesehatan. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Saya sangat mengapresiasi peran aktif Basnas, para relawan, serta mitra Basnas yang telah bersinergi untuk membantu pemerintah dalam membantu penanganan kebencanaan nasional, baik pada tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pasca bencana, sampai upaya untuk mengurangi resiko bencana, seperti kampung tanggap bencana dan program masyarakat bangkit sejahtera. Saya berharap ke depan Basnas dapat semakin memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik itu terkait pemberian pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, pembangunan sekolah darurat sementara bagi anak korban bencana, pemberian beasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana, pembuatan titik pertumbuhan ekonomi baru di tempat relokasi, serta penyaluran bantuan produktif untuk kemandirian ekonomi para korban bencana. Terakhir, tolong jaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penyaluran zakat, infak, sedekah yang digunakan untuk penanggulangan bencana sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat. Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong-menolong
bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam penanggulangan bencana di tanah air. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.